Bismillahirrahmanirrahim. Saya Regina Umi Kulsum. Saya akan menjelaskan tentang investasi pada reksadana syariah yang diajari oleh dosen Ibu Harisah. Ini yang pertama itu tentang reksadana syariah ya. Reksadana syariah itu sendiri yaitu wadah sekaligus pola pengelolaan dana dari sekumpulan investor untuk diinvestasikan dalam berportofolio investasi yang tersedia di pasar modal seperti saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya. Nah, reksadana syariah itu sendiri akan melakukan investasi pada instrumen-instrumen yang terdaftar di DSS. DSS itu tersendiri adalah daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang artinya yaitu surat berharga maupun surat berharga atau efek yang dijadikan sebagai portofolio investasi oleh reksadana syariah itu sendiri adalah efek yang ada di pasar modal yang pastinya itu sesuai dengan prinsip sesuai dengan prinsip syariah, yang misalnya itu suku bunga, saham syariah, dan efek syariah lainnya. Nah, di dalam menginvestasikan reksadana syariah itu tidak boleh menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan yang haram, yaitu contohnya perusahaan air dan perusahaan bir dan minuman keras, perusahaan pengolahan daging babi, perjudian, pornografi, hiburan yang mengarah pada kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, barusan saya menjelaskan tentang apa itu reksadana syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional, yaitu dari akad perjanjiannya, di mana reksadana syariah itu sendiri menggunakan salah satu 3 jenis, yaitu yakni akad kerjasama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijarah, dan bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan yang konvensional itu perjanjiannya digunakan dalam perjanjian umum konvensional. Dan yang kedua itu pengelolaan dananya. Reksadana syariah itu mengelolanya harus memperhatikan dan berdasarkan prinsip syariat Islam. Nah, pengelolaan dananya ini tentu saja dengan penyaluran dana dalam kegiatan investasi. Selain itu juga, manajer investasi reksadana syariah hanya bisa berinvestasi pada perusahaan yang sudah masuk daftar industri halal atau golongan saham syariah. Sedangkan reksadana konvensional itu tersendiri yaitu penyaluran dana untuk memilih instrumen investasi tidak perlu mempertimbangkan kehalalannya. Jadi itu perbedaan dari pengelolaan dananya. Dan yang ketiga itu portofolio investasinya, di mana reksadana syariah itu sendiri berinvestasi pada efek atau surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, atau yaitu efek yang masuk ke dalam DSE. Sementara reksadana konvensional itu tidak ada batasan dari berinvestasi, yang artinya itu reksadana konvensional dapat menanamkan dana atau modal yang dipercayakan kepada seluruh efek. Yang ketiga itu keberadaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah, di mana reksadana syariah dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek, bahkan itu bisa dibeli di kantor pos, pegadaian, dan minimarket. Bedanya dan dapat disimpulkan juga bahwa pembelian reksadana syariah dapat dilakukan secara online untuk mengunjungi platform yang bertindak sebagai marketplace, dan offline dengan mengunjungi agen-agen penjualan yang telah disebutkan tadi.
Dan di sini saya akan memberikan jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama itu reksadana syariah pasar uang, yang kedua reksadana syariah pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham syariah, yang keempat reksadana campuran, dan yang kelima reksadana syariah terproteksi, dan yang keenam itu reksadana syariah indeks, dan yang ketujuh itu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Dan yang kedelapan itu reksadana syariah berbentuk KIK yang penyertaan terbatas. Dan yang kesembilan itu reksadana syariah yang berbasis efek syariah luar negeri. Dan yang terakhir itu adalah reksadana syariah berbasis sukuk. Dan saya akan menjelaskan di sini bagaimana cara berinvestasi di reksadana syariah yang bagi pemula. Yaitu yang pertama, kalian harus memilih reksadana syariah yang ada di IPOT yang menyediakan 25 reksadana yang berbasis syariah yang seperti ini. Dan yang kedua itu cukup sediakan uang 100.000 untuk melakukan investasi. Dan ketiga itu enaknya di reksadana syariah itu tidak harus investasi bulanan. Dan yang keempat itu cara memilih reksadananya itu seperti ini, seperti gambar di contoh. Lah di sini itu cara memilih reksadana. Dan yang kelima itu mempelajari reksadana dan manajer investasi. Contohnya ini seperti ini. Di sini caranya untuk mempelajari reksadana dan manajer investasinya. Dan yang keenam itu cara membeli sahamnya. Itu seperti ini. Nah, yang pertama itu dan yang di sini ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah jumlah yang diinvestasikan. Itu paling kecil 100.000 untuk reksadana ini. Sumber pembayarannya itu bisa dari dana sendiri atau dana pinjaman. Terus langkahnya itu terakhir sebelum menekan tombol konfirmasi yang barusan saya contohkan itu seharusnya harus memilih mode pembayaran terlebih dahulu, yaitu melalui reguler atau melalui ekspres. Dan yang ketujuh itu cara monitornya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, itu cara monitornya. Terus sekarang cara menjualnya yaitu yang dicontohkan seperti ini. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.